Kita hidup di zaman di mana 2 jam scroll sosial media nggak berasa. Tapi baca buku 2 menit rasanya berat banget. Padahal buku itu salah satu jalan kita paling powerful. Di satu buku ada puluhan tahun pengalaman hidup seseorang yang bisa kita pelajari tanpa harus repot-repot ngalaminya sendiri. Hello everyone, Kelvin is here. Kebiasaan membaca inilah yang pelan-pelan mengubah cara berpikirku dan juga arah hidupku sekarang. Di video ini, aku mau share 7 kebiasaan paling dasar biar kamu bisa mulai baca buku meskipun kamu sendiri nggak suka. Yang pertama, tentukan kenapa kamu mau baca. Tanya ke diri sendiri. Kita perlu bertanya, apa keuntungannya dari membaca? Apa benefitnya? Kemudian, kalau kita misal tidak membaca, lantas kenapa? Kenapa aku harus mau baca buku? Sebelum membahas caranya, kita mulai dari alasan. Karena tanpa alasan yang jelas, kamu nggak akan bergerak walaupun ada berbagai macam tips yang di-share. Nah, jawaban ini juga nggak perlu yang keren-keren sebenarnya. Bisa sesimpel, biar nambah wawasan, biar lebih tenang, dan ngurangin stres. Biar dapat inspirasi, atau sekedar biar waktu luang isinya nggak scrolling doang. Secara pribadi, aku dulu mulai baca karena ngerasa baca buku tuh bikin aku ngerasa lebih rileks. Dan aku sadari, baca buku itu jadi caraku meminjam pengalaman orang lain untuk dapat inspirasi tanpa harus ngalamin semua kegagalannya sendiri. Ada satu quote yang aku suka, reading is experience compressed. Membaca itu seperti pengalaman hidup yang didapatkan dalam satu buku tersebut. Jadi, pegang satu alasan ini karena ini yang bakal narik kamu buka halaman buku itu. Tapi, alasan doang nggak cukup kalau targetnya kegedean dan kurang jelas. Yang kedua, turunin standar baca buku 1 halaman per hari aja. Kesalahan paling umum, orang yang memulai baca tuh biasanya langsung pasang target yang tinggi. Misal, 2 jam sehari, sebulan 1 buku, 2 buku dalam waktu setahun. Nah, biasanya kayak gini tuh bisa berhenti di minggu pertama. Kalau kamu sebelumnya nggak suka baca, target kamu cukup 1 halaman sehari. 1 halaman itu cuma sekitar 1 menit kira-kira. Gampang dan realistis. Target kita juga bukan jadi yang paling pintar dengan baca yang cepat. Target kita tuh cuma satu, jadi orang yang konsisten buka dan baca buku tiap hari. Tapi, kadang waktu baca 1 halaman bisa terganggu sama yang namanya handphone. Makanya yang ketiga adalah baca sebelum buka handphone. Aturannya simple, baca buku dulu baru buka handphone. Kenapa ini penting? Di otak kita tuh ada zat kimia yang namanya dopamin. Secara medis, dopamin itu bukan zat yang bikin bahagia, tapi zat yang bikin otak kita bilang, ini penting loh, perhatiin ini, ulangin ini lagi. Jadi, dopamin itu tugasnya ngasih dorongan dan membentuk kebiasaan. Setiap kali kamu scroll sosial media, lihat video pendek, dapat notifikasi, dopamin kamu tuh langsung naik cepat, otak langsung belajar, oh ini menarik ya, yuk kita lakuin lagi. Makanya, scrolling bisa lama banget, tapi nggak kerasa sama sekali. Bukan karena kamu bahagia, tapi karena otak kamu terus pengen lanjut. Masalahnya, dopamin dari handphone itu instan dan cepet banget. Otak jadi kebiasaan nyari rangsangan yang cepat dan ringan. Sedangkan baca buku kebalikannya. Dopaminnya tuh nggak langsung naik, butuh fokus banyak yang di awal. Jadi kalau kamu buka handphone duluan, otak kamu tuh udah dipanaskan dengan dopamin instan. Pas pindah ke buku, otak jadi kerasa lemot dan berat. Makanya aku sendiri pun nerapin ini kalau lagi weekend. Kalau bangun tidur, aku nggak megang handphone dulu. Baca minimal 1 chapter buku. Habis itu, kalau mau scroll ya boleh aja sebenarnya. Kita nggak ngelarangin kamu juga. Kita cuma bikin buku dapat giliran pertama saat otak kita masih fresh. Tapi banyak orang bilang, aku nggak punya waktu baca loh. Makanya yang keempat ini adalah selipin rutinitas membaca ke kebiasaan yang udah ada. Ini kuncinya. Kamu nggak perlu cari waktu baru, kamu cuma numpang di kebiasaan yang udah ada. Contohnya, misalkan di hidupku sendiri ya, misalkan aku lagi di perjalanan luar, aku sambil dengerin audioku. Kalau lagi nungguin janjian dengan orang, aku buka e-book. Nah, momen-momen kecil ini yang bikin aku sendiri konsisten. Baca nggak harus dalam kondisi yang rapi dan perfect loh. Cukup
buka halamannya aja. Karena lama-lama otak kamu belajar. Oh, baca buku itu bagian dari hidup sebenarnya. Tapi, tetap aja banyak yang berhenti karena bukunya itu nggak seru. By the way, kalau kamu relate sama topik ini, coba tulis pendapat atau cerita kamu di comment section ya, biar kita bisa saling tukar pendapat nantinya. Yang kelima, pilih buku yang kamu suka sampai kamu suka baca. Kalau baru mulai, enggak usah sok-sokan buku yang berat. Prinsipnya sederhana. Baca buku yang kamu suka sampai kamu jadi suka membaca. Mau novel, biografi, buku tentang hobi kamu, atau buku parenting praktis bagi yang sudah berkeluarga. Yang lebih mudah tuh karya fiksi novel. Nggak masalah kok. Aku juga mulai dari buku yang ringan dulu. Baru naik ke buku yang lebih berat. Aku masih ingat novel pertamaku dulu tuh judulnya Gadis Kecil di Tepi Gaza, karya Fanny Krisma. Aku masih ingat waktu itu yang membuatku hanyut dalam bacaan bukan soal isunya, tapi dari gaya tulisannya yang naratif. Karena yang kita bangun itu adalah kebiasaan, bukan image buat kelihatan pintar. Nah, tapi kadang ada juga yang udah pilih buku, tetap aja ada yang nggak cocok. Yang keenam, boleh berhenti di tengah. Ini mindset penting. Kamu nggak wajib menyelesaikan semua isi bukunya. Kalau buku itu nggak nyambung, nggak relevan, atau bikin kamu malas buka lagi, ya tinggalin aja. Jujur, aku sendiri punya banyak buku yang bisa dibilang ya aku suka, tapi aku stop di tengah, dan itu justru bikin aku tetap suka baca sampai saat ini. Karena maksain baca buku yang kamu benci, itu cara tercepat buat bikin kamu jadi kapok baca. Semua bertahap, tumbuhkan rasa suka kepada buku dulu, tapi semua ini bakal susah kalau lingkungan kamu bikin baca jadi ribet. Yang ketujuh, buat lingkunganmu bikin baca jadi gampang. Kalau kamu mau kebiasaan jadi konsisten, lingkunganmu itu harus bantu kamu juga. Ya, beberapa hal simple. Misalkan kamu taruh buku di tempat yang sering kamu lihat. Ya dekat kasur, ya di meja makan, di sofa. Dan juga ini, jauhkan handphone saat kamu lagi baca buku, supaya nggak terdistract. Terus juga kamu bisa download aplikasi e-book dan taruh di home screen handphonemu. Aku sendiri juga jadi sering baca buku karena impulsif. Karena bukunya udah ada di depan mata. Misalkan lagi ada kelas, buku aku taruh di meja. Pasti nanti waktu break, pasti akan kebaca satu chapter buku. Kira-kira gitu. Nah, tapi kalau kamu memang tipe yang sehari-hari selalu beraktivitas dan jarang punya waktu untuk duduk diam, ya misalkan commuting, jalan pagi, lari pagi, atau sambil beberes rumah, alternatif baca buku bisa juga dengan dengerin audiobook. Ini bisa kamu akses kapan aja dengan ngejalanin aktivitasmu. Targetnya tetap sama, konsumsi buku tiap hari, tapi formatnya boleh beda. By the way, kalau kamu relate sama topik ini, coba tulis pendapat atau cerita kamu di comment section ya, biar kita bisa saling belajar. Sebelum kamu tutup video ini, aku sih mau bilang satu hal simple. Kalau kamu selama ini ngerasa susah baca buku, itu bukan karena kamu malas atau nggak mampu. Hidup kita tuh sekarang emang ramai dan banyak distraksi. Buku itu juga bukan soal kelihatan pintar. Buat aku, buku itu cuma alat buat meminjam cara mikir orang lain, biar selalu dapetin inspirasi dan wawasan yang baru. Dan kamu nggak perlu terburu-buru untuk langsung berubah. Ini bukan soal merubah kebiasaan secara instan, tapi pelan-pelan. Cukup mulai dengan yang tadi. 1. Tentuin kenapa kamu mau baca. 2. Mulai dari 1 halaman. 3. Baca sebelum buka handphone. 4. Selipin di rutinitas harian kamu. 5. Pilih buku yang kamu suka sampai kamu jadi suka baca. Yang keenam, tinggalin kalau nggak nyambung dan cari buku yang lain. Yang ketujuh, bikin lingkungan baca itu jadi gampang, termasuk audiobook kalau itu lebih cocok buat kamu. Pelan-pelan aja, yang penting jalan. Kalau hari ini kamu baca 1 halaman, itu udah lebih dari cukup. Oke, kayaknya cukup ya pembahasan kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Don't forget, subscribe, like, comment, turn on notification, and see you in the next video.